Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat berupa kesehatan, kelonggaran, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan kesehatan bisa berkumpul di pendoponya Pak Haji Supriyadi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Yang terhormat Bapak Haji Ustadz Lukman Hakim, yang terhormat Bapak Haji Supriyadi, Bapak Ibu sekalian jamaah Thayyibin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di kesempatan hari ini. Yang pertama, saya selaku Ketua Jamaah Thayyibin mengucapkan terima kasih atas pemberian tempat dan ubur rempenya yang disiapkan oleh Bapak Haji Supriyadi dan keluarga. Yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu, melonggarkan waktunya untuk bisa menghadiri undangan kami dalam rangka pengajian rutin Minggu Kliwonan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama, bantuan-bantuan kita ke Masjid Nurul Asfar yang ada di daratan 2 yang di minggir sana, yang untuk mu'alaf. Alhamdulillah kemarin hari Kamis sudah diresmikan oleh Bupati Sleman. Bangunannya luar biasa, dalam waktu nggak nyampe 1 tahun sudah clear, dananya mungkin lebih dari 1 miliar itu. Ada kontribusi dari jamaah kita, alhamdulillah kita sudah salurkan, dan kemarin saya mewakili Bapak Ibu sekalian dengan Pak Haji Isnadi, Bu Karno dan Bu Is berkesempatan untuk hadir di tempat peresmian yang kemarin tausiahnya disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir. Ya, alhamdulillah acaranya sangat meriah dan tertib. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kemarin ada informasi juga dari Bu Amini, operasi katarak. Monggo Bapak Ibu yang berkesempatan nanti kapan waktunya, silakan dari masing-masing person, silakan nanti untuk bisa besuk, termasuk Pak Dumono ini mumpung deket. Bapak Ibu sekalian, Pak Dumono dos pundi nanti kabar. Mudah-mudahan jamaah-jamaah kita yang hari ini berhalangan, mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan berikutnya bisa bergabung dengan kita supaya At-Thayyibin ini semakin guyup. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan kesehatan dari Allah SWT. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Lukman Hakim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua pengajian kita Bapak Haji Karno Anggoro, Sarjana Hukum, Ajun Komisaris Polisi, kita ucapkan selamat
baru saja naik pangkat. Insya Allah nanti masih ada kesempatan untuk naik pangkat lagi menjadi komisaris polisi. Amin. Yang saya hormati Bapak Supriyadi dan Bu Titi selaku Sohibul Bait atau tuan rumah, dan tentu saja yang berbahagia Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian At-Thayyibin rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah sehat semangat. Kita dan jamaah pengajian ini selalu bersemangat, semangat ngaji, semangat silaturahim, semangat membantu sesama, semangat memajukan syiar agama kita. Baru saja Bapak Ibu juga mengirimkan bantuan untuk masjid yang tadi disampaikan Pak Ketua. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, amal jariah, menjadi pahala yang tidak ada putus-putusnya. Allahumma amin. Tema pengajian kita kali ini adalah fenomena boneka arwah. Kita menanggapi situasi terkini ya Bapak Ibu. Semua sudah dengar beritanya loh. Kalau ada yang belum tahu beritanya berarti panjenengan tidak pernah mengikuti berita. Ya. Jadi saat ini sedang rame, sedang viral di media mainstream, ya, TV-TV, koran-koran, maupun di media virtual, internet dan media-media sosial. Itu orang sedang rame membicarakan boneka arwah atau spirit doll. Dan lebih menjadi rame lagi karena ternyata banyak selebritas, ya, orang-orang terkenal di tanah air ini yang juga memelihara boneka arwah itu. Malah diperlakukan sedemikian rupa koyo bocah tenan, koyo bayi tenan, yo diopeni tenan, yo digendong, di pok-pok, diperlakukan seperti bayi beneran, dan mereka mengadopsinya, ya, istilahnya mengadopsi. Itu tidak murah Bapak Ibu, ya, ratusan juta. Nah, ditambah lagi konon katanya di dalamnya itu sudah diisi arwah. Wah, gitu ya. Nah, jadi temanya tema supranatural kali ini. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu di masyarakat kita, ya. Fenomena apakah ini? Al-Quran memberikan jawaban dan penjelasan sebenarnya, karena Qurannya sudah turun lama, ya. Al-Quran selalu memberikan jawaban atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 85. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Saya dulu, nanti ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min
amri rabbi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila sadaqallahul azim. Lanjut, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka jawablah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentangnya melainkan sedikit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi masalah yang sedang ramai itu sudah terjawab dengan jelas. Maka dengan demikian pengajiannya selesai. Karena dijawab tes begitu ya. Sudah jelas jawabannya, sudah jelas penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, ya, jadi zaman dulu, zamannya Rasulullah itu ada juga orang yang kepo Bapak Ibu ya. Ada orang yang sok pengen tahu, ya biasa, nggak apa-apa juga ya. Namanya juga pengen tahu, apalagi ada Nabi di hadapan mereka, mereka bertanya roh itu apa toh ya Rasulullah, ya. Itu sekelasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terus kepedean menjelaskan, wah, roh itu begini-begini, enggak. Beliau menunggu firman dari Allah, maka kemudian turunlah wahyu Allah. Kalau ada yang bertanya tentang roh, maka jawablah ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku, aku nggak tahu. Nah, Nabi saja begitu kok. Ada orang yang sekarang sok-sok tahu ya, bisa manggil roh ya, bisa memanggil arwah. Nah, ST lu begitu ya. Orang Nabi saja begitu humble-nya ya. Humble itu Anda pasar toh Bapak Ibu ya. Nabi itu aja enggak se-ST itu kok. Beliau menunggu firman dari Allah. Allah menjawab itu urusanku. Kalau ada yang bertanya wahai Muhammad itu urusan Tuhanku. Kamu enggak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit itu ya paling ya cuman tahu kalau orang itu dan semua makhluk yang bernyawa itu ada ruhnya. Nah itu, jadi sudah jelas bagi kita masalah ruh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada surat yang lain Bapak Ibu, surat Az-Zumar ayat 42, Allah menjelaskan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, dan dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya.
dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ya. Nah, ini sebenarnya sindiran bagi manusia. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu gampangannya bahasa kita itu mikir dong gitu. Mikir dong, kok kamu bisa sok tahu seperti itu, jelas-jelasin roh, mikir dong. Nah, maka Allah memberikan penjelasan kepada kita. Ayat ini memberikan pengertian yang memegang roh kita itu Allah. Kalau orang sudah mati itu rohnya dipegang oleh Allah. Sudah, kembali kepada Allah, nggak akan kemana-mana. Ya, rohnya dipegang Allah. Dan ada orang yang rohnya dipegang Allah sementara. Kapan itu? Ketika tidur kita. Ketika kita tidur itu kan roh kita itu untuk sementara dipegang oleh Allah. Maka ketika roh itu dikembalikan, kemudian kita bangun, tuntunannya Rasulullah kan kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang sudah mengembalikan rohku, yang sudah mengembalikan hidupku sesudah kematianku. Jadi orang yang tidur itu rohnya sementara dipegang oleh Allah. Orang yang sudah ditetapkan kematiannya, rohnya itu dipegang oleh Allah, Bapak Ibu. Nggak ada istilah roh gentayangan, nggak ada. Jadi rohnya itu sudah dipegang oleh Allah. Yang belum mati dilepaskan oleh Allah. Rohnya ya biar dulu ikut sama dia. Nanti kalau sudah mati diambil, dipegang oleh Allah, nggak akan dikemana-manakan, ya, nggak akan gentayangan kemana-mana. Nah, begitu Bapak Ibu. Loh, jadi apa Pak yang diributkan orang itu? Itu sudah pasti bukan roh, ya, bukan arwah. Sebutan arwah itu kan juga salah kaprah toh Bapak Ibu. Arwah itu kan sebenarnya jamak ya Pak Pak Hamdan ya. Roh itu jamaknya arwah. Kalau bahasa Arab itu kan lain dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tahu, itu kalau kita bilang tahu berarti tahunya cuma satu. Kalau tahunya banyak. Ya. Kalau tahu-tahu bukan tahu. Tahu-tahunan. Tahu-tahunan ya. Tapi orang Sunda juga punya penyebutan kata jamak mirip bahasa Arab. Mereka bilang tahu dalam jumlah banyak itu apa? Tarahu gitu ya. Tarahu, tahu maksudnya. Nah, itu. Jadi roh arwah itu sebenarnya jamak dari roh. Tapi di tempat kita sudah terlanjur disebutnya arwah. Sama saja ulama itu kan ya sebenarnya jamak. Kalau orangnya lebih dari satu disebutnya ulama. Kalau orangnya cuma satu ya alim gitu. Alim. Ya. Tapi orang kita terlanjur wah sebagai seorang ulama gitu loh. Kedengarannya enak loh Bapak Ibu ya. Ning jane salah kuwi. Ning wis kadung kaprah. Ning ya ora apa-apa sak senenge sing muni nggih. Orang bahasa itu luwes toh. Dia menyerap dari bahasa asing itu dia harusnya alim tapi kan dibilangnya ulama. Kalau satu orang ya sebagai seorang alim, beliau itu ilmunya luar biasa. Beliau semua itu ulama-ulama loh yang kumpul di situ. Nah, kalau sudah bilang orang banyak lah itu baru ulama gitu. Nah, jadi arwah itu sebenarnya jamak dari roh. Nah, kalau begitu yang diributkan itu apa, Pak Lukman? Oh, berarti jelas itu bukan roh. Jelas. Nek ana sing ngaku jare wong pinter ya. Terus ngleboni roh ning nggon boneka, enggak. Ora pinter kuwi ya. Karena enggak bisa roh itu dia ambil semaunya ya, terus dimasukkan kemana, enggak bisa. Loh terus apa? Ya berarti itu jin. Oh lah nek jin nggih sampun.
Ya, jin itu ora mbok undang wae karepe nyedak kok, ya. Apalagi diundang, ya dia mau banget. Orang memang jin itu cita-citanya itu, visinya itu mendekati kita. Karena jin itu sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi izzatika la ughwiyannakum ajmain. Ya, jadi iblis itu sudah meminta dispensasi kepada Allah. Ya Allah, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, kita semua ini termasuk yang disumpahin sama iblis itu ya, untuk disesatkan. Loh, katanya tadi jin Pak Lukman. Lah terus bedanya jin sama iblis sama setan niku nopo? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jin itu adalah sebutan untuk makhluk Allah yang seperti kita juga, tetapi mereka itu tidak bisa dilihat oleh mata kita. Nah, jin itu ada yang taat, ada juga yang menyimpang. Penjelasannya ada pada Al-Quran surat Al-Jin ayat 14. Wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya di antara kami para jin ini ada yang Islam, tetapi ada pula yang menyimpang. Nah, pun cetha nggih. Jadi jin itu ada yang Islam, ya, ada yang al-muslimun, tetapi juga ada yang al-qasitun, ada yang menyimpang. Ya, jadi kaya awake dhewe niki enten sing iman, ana sing menyimpang, ada yang mukmin, ada yang kufur, ya. Itu adalah jin. Lah kalau iblis itu apa? Dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, para malaikat itu, karena taat kepada Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni. Nah, iblis itu adalah golongan jin. Golongan jin yang bagaimana? Fafasaqa an amri rabbi, yang mereka itu mendurhakai perintah Tuhannya. Oh, kalau begitu sekarang jadi jelas Pak Lukman. Ternyata jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang menyimpang, ada yang al-muslimun, ada yang al-qasitun. Nah, jin yang menyimpang itu namanya iblis. Jin yang membangkang, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu namanya iblis. Ya. Dasarnya tadi surat Al-Kahfi ayat 50 pun cetha banget. Lah nek setan niku napa Pak Lukman? Ya. Setan itu bukan makhluk Bapak Ibu, tetapi sifat. Ya. Sifat jahat yang ada pada jin dan ada pada manusia itu adalah namanya setan. Nah, jadi setan itu sifat. Janjane basa Arabe syaiton nggih Pak Mudakdo. Ning awake dhewe wis penak nyebut setan nggih. Nek muni syaiton ngono wah ora tek penak ning ilat ya. Setan. Nggih, nah itu. Tapi ada setan yang boleh kita dekati Bapak Ibu, yaitu dibeset isine ketan alias lemper. Nah, nek setan sini ku entuk dibeset isine setan. Ning nek
setan yang sifat jahat itu nggak boleh, kita pun harus berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari sifat setan. Nah, yang dirajam, yang akan dihukum, disiksa oleh Allah. Jadi masing-masing kita itu punya sifat syaitoniyah di dalam diri kita, Bapak Ibu. Dua sifat kesetanan ya. Di dalam diri kita itu ada sifat malakiyah, ya, sifat malaikat yang mengajak kita untuk berbuat baik. Aku pengen infak, aku pengen sodako, aku pengen membantu masjid, aku pengen pengajian. Itu sifat baik, tapi kita juga ada sifat syaitoniyah. Pun kabeh termasuk kula, apa meneh kula mbok menawa kula sing paling akeh sifat syaitoniyahnya nggih. Kan nggak boleh pengen ngisi pengajian wae terus mengklaim dirinya paling baik toh nggih. Saya hanya menyampaikan keterangan. Bisa-bisa Pak Lukman ini malah sing oke sifat setannya gitu. Masing-masing kita punya sifat syaitoniyah. Masing-masing kita punya sifat hayawaniyah. Sifat hewani. Tamak, rakus, ranggagas aturan niku rak hewani toh Bapak Ibu. Masing-masing kita ada. Sifat syaitoniyah niku nggih bangsa ngapusi nggih. Kemudian memfitnah dan sebagainya. Dan reputasinya setan yang disandang oleh jin yang tidak beriman kepada Allah itu luar biasa, karena iblis itu sudah berhasil melengsarkan Adam dan Hawa dari surga. Gitu Bapak Ibu. Nah, reputasinya sudah luar biasa dalam dunia menggoda manusia. Nah, apa meneh mau ngawake dhewe. Ayo gampang banget toh, nggih. Nek mung arep digodha setan wae ya. Apapun bisa menjadi setan dalam kehidupan kita. Duh, HP-ne awake dhewe iki jebulane iso dadi setan, nggih toh. Lah wis asik nyekel HP iki ora krungu adzane ya. OTV kita itu ternyata bisa jadi setan. Wah, lah kae sinetrone apik banget. Ya kosek lene masjid sok wae ya. Begitu. Nggih. Nah, setan itu gampang banget. Orang itu kan ya kepinginannya bermacam-macam. Nah, itu kesempatan setan untuk masuk di dalam diri kita. Pun nggih jelas pengertian jin. Iblis itu siapa, setan itu apa, sudah jelas. Setan itu sifat, maka sing kanggonan sifat setan itu bisa jin, bisa manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati sanubari manusia. Siapa itu? Minal jinnati wan nas, iso jin, iso menungso. Ya, bisa jin yang tidak beriman jenenge iblis, bisa manusia seperti kita. Sebabnya kanggonan sifat setan. Ya, kanggonan sifat setan. Sekarang kita berada pada lingkungan komunitas yang baik, lingkungan pengajian. Ning suatu saat mungkin kita berada dalam komunitas setan. Mbuh kuwi ning pasar, mbuh ning kuwi papa nyambut gawe, mbuh ning kantor, nggih Pak Ketua ya. Nah, itu mbuh ning masyarakat itu ya ada komunitas-komunitas setan. Lah nek komunitas pengajian wah baik-baik, orangnya soleh-soleh. Iki mau lah ketoke. Ketoke iki mbuh nek ning jaba ngoten ya. Berarti sekarang kita dalam komunitas yang baik. Komunitas yang baik, carane nyandang ya sae-sae, rapi-rapi, islami. Ya carane carane ngendikan ya sae-sae. Wah, mungkin kita akan melihat suatu komunitas yang wah carane nyandang wah kalunge sak bantrek nika. Klambine
wah kene awake digambari nggih. Ya. Nah, le omongan trocoh, wah sithik-sithik, wah bah, ngoten nggih. Ngabsen gembira loko ya. Saya tuh kemarin itu kan, wah rekane kepengen nyantai ya, mampir di warung gitu, barengan karo piantun yang sudah yuswa. Ya, jelas mereka jauh di atas saya, mungkin sudah 60 65. Wah ini Masya Allah Bapak Ibu, ngendikan itu jan trocoh tenan niku. Wah wis aku ngucap kaya ngono kuwi ra tekan ra iso metu. Wah jenengan ndake, wah barang sing saru-saru niku ending mawon niku. Ya. Wah iki wah jan kaya ngono ya. Nah, itu sifat syaitoniyah itu bisa ada pada jin, bisa ada pada manusia seperti kita. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diributkan orang mengenai boneka arwah atau spiritual, jelas tidak mungkin itu dimasuki roh. Berarti jin ya, berarti jin yang mereka bikin mainan itu. Ya kalau jin yang namanya iblis ya, jin yang punya sifat setan, lah itu nggak usah diundang saja mereka datang kok. Mereka akan mendatangi kita, apalagi kemudian diundang. Ya, wah sudah pasti mereka menjadi tamu kehormatan, digelar ke karpet merah, kene setan-setan do teko. Nah, seperti itu. Maka Allah mengingatkan kepada manusia semuanya di dalam surat Al-Jin ayat 6 itu, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna bi rijalim minal jinni fazatuhum rahaqa. Oh, jebul ning Quran ki wis ana ya. Wis ana fenomena seperti ini itu sudah ada kebiyen kuwi. Kata Quran, dan bahwasanya ada beberapa orang di antara manusia itu mereka meminta perlindungan kepada para jin. Oh, jebul iki barang lawas kebiyen ki ya wis ana wong sing gawene dolanan jin ngono kuwi. Tetapi ingat, jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, jadi jin itu akan menambah kepada manusia itu dosa dan kesalahan. Maka nanti pada hari kiamat nanti dijelaskan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat 128, yang artinya, dan ingatlah di waktu Allah menghimpunkan mereka semua. Jadi nanti pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan jin dan manusia. Kemudian Allah itu menyatakan, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal ins. Wahai jin, kamu itu sudah banyak menyesatkan manusia. Lalu ternyata manusia yang disesatkan jin itu berkata, Bapak Ibu, ya ternyata belani si jin ini tadi ya, belani. Ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapat kesenangan dari sebagian jin-jin itu, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Ya, sampai kami mati, ya mereka jin itu sudah memberikan kami kesenangan ya Allah. Ya, jadi ya jin itu oleh Allah dinyatakan kamu menyesatkan manusia. Ane menungsane mbela, wah mboten niku malah nyenengke kula. Ya, kula kepengin sugih, dhek ngeki dalan. Kula rewangi topo ning gunung. Ya, saya kungkum di sungai, tempuran ya. Neng tempuran kali. Saya bertapa di pantai ya, untuk mendapatkan kesenangan dari jin ini yang saya inginkan. Wah, saya mendapatkan kekayaan ya Allah. Nggih, jebul sing nindakke praktek ngeten iki kita saya kata Bapak Ibu. Saya ini kan
selalu survei nggih. Survei niku ya mung jagongan ngono jane. Ning basa kerene survei nggih. Kula jagongan kali pedagang-pedagang pasar. Nek hari gini iki po ya isih ana sing dolanan nganggo prewangan ya Mbak ya, nganggo penglaris. Oh tesih Pak ngono. Niki kanca-kanca niku enten sing tesih nglakoni rona-rona tirakat ning kono. Nggih, ning ampun omong-omong. Iya, masih begitu ya. Masih ada yang begitu. Nah, itu manusia itu nanti kok mbelani, oh jin ini dulu sudah memberikan saya kesenangan kok, ya Allah. Oh dia ini sudah memberikan saya kesenangan kok, nyatane orang yang saya sir itu bisa jatuh hati kepada saya karena ajian jaran goyang dan semar mesem yang yang dari jin itu ya. Iya lah Bapak Ibu, kan orang-orang kita ono sing percaya nggo pesugihan, dinggo pengasihan, dinggo penglarisan, dinggo ngono kawibawan ya untuk mudah naik jabatan. Niku nganggo prewangan-prewangan niku nggih. Prewangan iki sing dimaksud nggih barang sing ra ketok nggih. Nah, jin seperti itu. Maka seperti itu adalah sifat syaitoniyah yang ada pada jin dan manusia. Pada jin dan manusia. Kita semua punya sifat syaitoniyah ini. Awake dhewe ya iso kanggonan setan niku. Dadi nek ana wong diunake wong kok kelakuane elek banget kaya setan, atine elek banget kaya setan. Ora mung kaya cen yo setan kuwi. Ora mung kaya cen yo setan. Karena apa? Orang itu baru kemasukan sifat syaitoniyah. Bukannya baru kemasukan, sifat syaitoniyah itu sudah ada pada diri kita. Ning jerone awake dhewe pun wonten sifat syaitoniyah, sifat hayawaniyah, mung gari ditokke apa ora ngoten mawon, nggih. Nah, ning awake dhewe arep dadi wong elek sak elek-eleke kita punya potensi. Ya. Kita mau orang baik, kita pun juga punya kesempatan. Nah, tinggal mau kita tampilkan atau tidak. Maka oh ternyata yang baru diributkan orang ini ternyata itu bukan roh Pak Lukman. Iya bukan Bapak Ibu. Itu adalah jin ya. Nah kalau jin itu rasa diundang wae moro. Apa meneh mbok undang mbok mulyake ya mereka itu senang sekali ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya bani adama la yaftinannakumus syaitanu kama roja abawaikum minal jannah. Al-ayah, wahai anak Adam, wahai manusia, kita semua ini, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, ya, jin yang mempunyai sifat setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Dados luar biasa, reputasi dan daya godanya sudah terbukti luar biasa. Bapak ibu kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa yang ada di surga pun bisa dilengserkan. Apa meneh mung Lukman dan kita semuanya ini digoda setan gampang banget. Maka kita harus selalu ingat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya kita jangan mengikuti ajaan setan ya Bapak Ibu. Setan yang ada pada jin maupun yang ada pada diri kita. Mari kita baca bersama-sama firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya bisu'i wal fahsya wa antakulu wa antakulu 'alallahi Allahi ma la ta'lamun. la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mudah-mudahan kita semuanya ini terhindar dari godaan setan. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.